Tapi dengan sandi, setiap pasukan Diponegoro harus menanam sawu. Ya, Diponegoro itu tidak mau memakai Abdurrahman Pranataka. Ngopi lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat semua. Selamat datang di podcast Ngopi Ngolah Pikir. Kali ini sangat spesial sekali karena kita kerauhan oleh beliau tokoh yang sangat istimewa, terutama di Kabupaten Temanggung ini. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Furqon Masyuri. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ngopi kami. Terima kasih atas undangannya. Sesuatu yang istimewa bisa hadir di sini. Wah, ini sangat spesial sekali sahabat karena kita kerauhan beliau adalah Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Terus nih Gus? Benar. Bagaimana kabarnya Pak Yai? Sehat? Alhamdulillah sehat selama masa pandemi. Banyak aktivitas untuk berjemur dan main sepeda ontel. Iya Pak. Harapannya untuk bisa menjaga kebugaran. Agar ini Gus, imunnya lebih imun bertambah. Dan imannya bertambah. Imun dan iman. Spiritualnya juga harus bertambah. Kegiatannya apa ini Gus? Untuk ke-NU-annya ini masih belum aktif lagi atau ada inovasi-inovasi baru untuk dakwah lewat Nahdlatul Ulama ini Pak Yai? Untuk kegiatan pribadi selama PPKM ini memang banyak di rumah. Dan tentunya ini berdampak untuk income para kiai tentunya. Karena tidak banyak undangan. Tetapi untuk kegiatan ke-NU-an, apa yang bisa kita lakukan dengan cara Zoom meeting dan sebagainya, itu bagian strategi kita untuk tetap akselerasi organisasi bisa berjalan. Sangat spesial sekali ini malam hari ini karena NU di Kabupaten Temanggung ini setelah di nahkodai oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Furqon ini terlihat pesat Pak Yai perkembangan NU ini. Sesungguhnya anggapan itu cukup berlebihan. Saya hanya menjalankan tugas, hanya memang timingnya hari ini NU sedang banyak sekali peningkatan secara nasional. Tentunya munculnya kader-kader muda kayak sahabat-sahabat Ansor adalah bagian penting untuk mendorong NU betul-betul untuk menjelang 1 abad NU ini bisa melakukan pergerakan yang signifikan. Harapan kita adalah bagaimana NU ke depan, warga bangsa, terutama kader-kader muda, bisa ikut berpartisipasi untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Nah, dengan podcast seperti ini, kami sangat sepakat dan mendukung. Semoga nanti banyak tokoh-tokoh bisa dihadirkan di doa pangestunya Pak Yai. Podcastnya Ansor ini. Ya. Berbicara tentang NU Pak Yai, dengan berkaitan dengan sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini Pak Yai. Ya. Itu apakah ada hubungannya Pak Yai NU dengan kemerdekaan ini Pak Yai? Sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa kemerdekaan ini sangat berkorelasi dengan NU Nahdlatul Ulama. Jauh sebelum Nahdlatul Ulama dilahirkan, tokoh-tokoh Kiai Nusantara pada waktu itu sangat berperan untuk merebut tanah air kita ini dari tangan penjajah. Contoh seperti misalnya munculnya Pangeran Sambernyawa, itu sekitar tahun 1750-an. Kemudian juga munculnya Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 30. Ini sangat banyak partisipasi dari para kiai. Tentunya embrio dari Nahdlatul Ulama adalah para kiai-kiai yang terlibat merebut kemerdekaan itu. Jadi menurut saya kemerdekaan ini
adalah hasil jerih payah dari para ulama juga, pemangku pondok pesantren, tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Kalau dibilang arti kemerdekaan bagi NU ya sangat, korelasinya sangat dekat. Nah, itu barangkali sebuah contoh. Kalau kita ingin lebih spesifik, kita bisa mengungkap sejarah tentang peran para alim ulama yang sesungguhnya tidak kelihatan hari ini, banyak dikaburkan oleh sejarah. Tapi kalau kita buka kembali tokoh-tokoh di belakang, Pangeran Diponegoro, Pangeran Sambernyowo, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya, itu terlahir dari ruang pesantren atau berarti bisa dikatakan ini ya Pak, Pangeran Diponegoro, kemudian tadi itu seorang kiai juga ya Pak ya? Pangeran Diponegoro itu ibunya adalah seorang istri dari raja yang sangat terkenal solihah. Beliau berkeinginan Diponegoro kecil yang pada waktu itu namanya adalah Pangeran Ontowiryo untuk bisa mendapatkan pendidikan agama. Pertama kali dia ajar Diponegoro dengan pendidikan sendiri di rumahnya. Kemudian bikinlah Diponegoro ini di sebuah pesantren di Ponorogo, yaitu kepada Ki Hasan Besari. Diponegoro kecil yang bernama Ontowiryo ini kemudian oleh Mbah Hasan Besari diberi nama Abdul Hamid. Nama di pesantren. Nama aslinya ya, itu biasanya kalau ada Kiai Abdul Hamid itu ya Pak. Ya, ada santri kok namanya tidak terkesan kesantriannya gitu, oleh para ulama dulu diganti namanya. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Yeah. Ada yang namanya Parto diganti Hafid, itu agar memang secara secara agama dia bisa langsung memakai nama-nama Islami. Dan Ontowiryo kecil ini kemudian dididik oleh seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Kiai Hasan Besari. Pendidikan nahwu mulai dari Jumiyah sampai Alfiyah dilalap oleh Pangeran Ontowiryo atau Abdul Hamid. Berarti kan Pangeran Diponegoro ini juga beliau mondok juga ya bagus ya. Mondok ya benar-benar santri gitu ya. Benar-benar santri. Beliau mondok mulai dari belajar secara ibtidak dari bawah, kemudian memahami gramatika Arab atau yang kemudian dikenal dengan nahwu. Kemudian setelah itu Diponegoro ini belajar lagi kepada Simbah Nur Muhammad di Kadiwongso Salaman. Salaman Magelang itu sih. Salaman Magelang yang sering kita ziarahi di sana. Itu adalah guru dari Pangeran Diponegoro, tapi guru di sisi spiritualnya. Hikmahnya kepada beliau, ilmu alat atau nahwu fikihnya belajarnya kepada Kiai Hasan Besari. Kemudian ilmu hikmahnya kepada Simbah Kiai Nur Muhammad Kadiwongso. Jadi saya melihat gini, Pangeran Diponegoro sudah dibekali dengan kecerdasan intelektual, belajar tentang tata negara dari ibunya, dari orang-orang terdekat di lingkungan keraton. Kemudian belajar intelektual keagamaannya dengan Kiai Hasan Besari sampai menjadi orang yang alim. Kemudian beliau punya juga kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan bagaimana secara ilmu hikmah menyerap dari Simbah Nur Muhammad Kadiwongso. Dan kemudian ditambah kemampuan beliau, kecerdasan beliau untuk membangun relasi, atau yang sering saya bilang kepada teman-teman yaitu kecerdasan emosional, membangun relasi, jaringan hubungan. Dari relasi inilah kemudian muncul tokoh besar, seorang ulama yang sesungguhnya mursyid thariqah, namanya Kiai Mojo. Ya, hubungan antara kiai pesantren, terus kemudian kiai hikmah, kemudian sampai kepada kiai thariqah, itu menjadi satu ya. Ini menyatu dalam diri Pangeran Diponegoro. Yang saya sebut, beliau mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, sosial dulu, dan kemudian yang terakhir kecerdasan spiritual. Dan itu modal
kader-kader muda, sahabat-sahabat Ansor meniru bagaimana Diponegoro mempunyai 3 kecerdasan itu. Semoga Gus, mohon doanya Gus agar semua sahabat-sahabat Ansor, sahabat ngopi ini bisa menelusuri jejak Diponegoro ini. Tentunya ini sebuah motivasi bagi kita bersama menyambut kemerdekaan, tidak hanya melihat Diponegoro dalam perspektif sejarahnya saja, tapi harus juga melihat perspektif kemampuan beliau membangun kecerdasan 3 hal tadi. Dan ini memotivasi kita bersama untuk belajar bagaimana meningkatkan kapasitas keintelektualan kita, menaikkan kapasitas sosial kita, dan kecerdasan spiritual kita. Ini hal yang penting. Pak Yai monggo unjukannya. Oke, ini kopi mana ini Mas? Temanggung aja Pak Yai. Kopi Temanggung. Kopi Temanggung yang terkenal itu ada Arabica. Ini kelihatannya Arabica. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung tadi Gus cerita Pak Yai, cerita tentang NU, berkaitan NU dengan kemerdekaan ini, itu kan di era 1700 sekian ya Gus ya. Ya 1825 sampai 30. Kemudian kalau yang di era-era yang sudah proklamasi, mendekati proklamasi ini ada NU juga ikut terlibat ya Gus untuk ini ya, kemerdekaan. Kalau kita tarik sejarah itu, bahwa kemudian Pangeran Diponegoro setelah belajar tamat di pesantren, kemudian beliau ketika pulang di Sleman, di Tegalrejo, Sleman sana, makam-makam leluhur Diponegoro itu mau dibongkar oleh company pada waktu itu. Karena makam itu dikeramatkan oleh Pangeran Diponegoro, akhirnya muncul perlawanan Diponegoro yang dibantu oleh para kiai-kiai. Tadi saya menyebut ada Kiai Mojo, sesungguhnya ada Kiai Muntaha di Kalibeber itu, Kiai Muntaha Sepuh. Kemudian kalau di Solo juga pendiri Jamsaren, Kiai Idris. Itu semuanya ikut membackup Diponegoro untuk melakukan perlawanan terhadap company. Muncullah perang yang kemudian. Jadi kalau company ini kan berarti sebelum Jepang ya Pak Yai ya? Iya. Sebelum Jepang ini ya masuk. Sebelum kemerdekaan. Iya, sebelum kemerdekaan. Maksudnya adalah bahwa ini sebelum Belanda. Bahwa perang itu kemudian dikenal dengan perang Sabil, perang membela agama. Maka para kiai-kiai ini ikut terlibat melakukan peperangan sesuai dengan perang Diponegoro, perang Jawa. Perang Sabil itu juga dikatakan perang Jawa tahun 1825 sampai 30. Kemudian karena kelicikan Belanda, company pada waktu itu menangkap Pangeran Diponegoro dengan sebuah dalih melakukan perjanjian. Akhirnya beliau ditangkap di Magelang, diasingkan pertama kali di Manado. Di Manado, Diponegoro sudah melakukan hubungan membangun kaukus baru. Dan beliau berpesan kepada para kiai-kiai dan pengikutnya serta panglima perangnya untuk pulang ke barak masing-masing, untuk mengajar pesantrennya masing-masing. Tapi dengan sandi, setiap pasukan Diponegoro harus menanam sawu. Tanaman buah sawu ini. Tanaman sawu. Nah, maka sawu itu bagian dari sawu sufufakum, merapatkan barisan. Suatu saat Diponegoro bisa lepas dari Manado melakukan perlawanan. Tapi ternyata Diponegoro dipindah lagi ke Ujung Pandan atau yang kemudian dikenal dengan Makassar. Nah, di situ beliau lama sampai kemudian wafat di situ. Para kiai-kiai menunggu sesungguhnya komando dari Pangeran Diponegoro. Tapi tidak kunjung tiba komando itu. Akhirnya Kiai berkonsentrasi untuk menciptakan Diponegoro baru lewat pendidikan yang dilakukan di pesantren-pesantren. Taruh katalah misalnya Kiai Idris mendirikan pesantren Jamsaren. Pesantren Jamsaren ini yang kemudian menurunkan banyak tokoh-tokoh penting. Salah satunya ada
Kiai Dimyati Termas, adiknya Kiai Mahfud Termas, yang kemudian mempunyai murid Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Itu semuanya sangat berkorelasi dengan adanya pesantren, adanya watak perjuangan di Ponegoro. Kemudian ada Simbah Kiai Muntaha. Mbah Kiai Muntaha kemudian mendirikan pesantren di Wonosobo, Kalibeber. Kemudian juga bapaknya Simbah Kiai Subhi mendirikan pesantren di Parakan, Tamburuncing ini. Tamburuncing. Kemudian jangan salah bahwa di Temanggung juga ada salah satu pengikut pasukannya Pangeran Diponegoro yang kemudian dikenal dengan Simbah saya sendiri, yaitu sampean mesti kenal. Siapa? Mas'ud ya. Simbah Kiai Mas'ud. Simbah Kiai Mas'ud adalah salah satu panglima perangnya Diponegoro. Sejarahnya seperti itu ya. Iya, Diponegoro itu tidak mau memakai Abdurrahman Pranotogo, tapi beliau lebih memakai nama Abdul Hamid karena terinspirasi dengan perlawanan atau perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Hamid yang ada di Turki Utsmani. Maka beliau membentuk satuan pasukannya seperti satuan pasukannya Pangeran Hamid yang ada di Turki, yaitu ada pasukan namanya Armio, ada pasukan namanya Turkiyo, dan ada pasukan namanya Bulkiyo. Dan kebetulan simbah saya itu tadi, Simbah Kiai Mas'ud adalah salah satu komandan pasukannya Bulkiyo. Berarti ya di ini Dusun Prapak ini ya. Di Dusun Prapak, dan beliau kemudian mendirikan pesantren, akhirnya sampai turun temurun sampai hari ini. Itu juga bagian dari buah karya semangat dari Diponegoro melahirkan kiai-kiai lokal yang ada di Temanggung. Kemudian kalau ditarik lebih ke sini Pak Yai, itu kiai-kiai di zaman proklamasi ini andilnya juga banyak ya Pak Yai, termasuk eranya Mbah Wahab Hasbullah dan seterusnya ini. Ya, tadi saya menyambung sejarah para kiai. Jamsaren itu kemudian menurunkan kiai-kiai yang sangat terkenal, termasuk salah satunya bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian muncul di Tebuireng, Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren, semangat perjuangannya masih menggelora. Bahkan kalau kita lihat sejarah-sejarah beliau adalah kiai yang sangat gigih untuk melawan penjajah. Sampai kemudian pada tahun 1945, tepatnya di 22 Oktober, beliau menggelurakan semangat. Semangat itu adalah resolusi jihad. Maka kalau kita bisa menarik sejarah, resolusi jihad, kemudian perjuangan para alim ulama di pesantren, itu adalah bagian dari perjuangan yang sesungguhnya embrio dari Nahdlatul Ulama. Maka kalau kita boleh mengatakan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan juga peran aktif para ulama-ulama kita, pendidik-pendidik Nahdlatul Ulama. Maka seyogianya sebagai warga Nahdliyin kita harus mengisi kemerdekaan ini, karena yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah andil besar dari para alim. Ya. Itu baru saya menceritakan Diponegoro. Belum pada tokoh-tokoh lain. Sesungguhnya masih sangat banyak. Sehingga NU ini kan religius, nasionalis religius gitu ya. Karena ternyata andilnya NU untuk kemerdekaan ini sangat besar sekali. Sangat luar biasa. Satu contoh lagi, selain Pangeran Diponegoro misalnya, kayak Ki Hajar Dewantoro, Suwandi Suryaningrat ini dulu juga dididik oleh Kiai Idris. Kemudian beliau menjadi santri. Beliau seorang ningrat yang ketika belajar dari zaman dulu penjajah itu kan yang bisa mendapatkan pendidikan layak hanya kalangan penjajah, anak-anak kompeni, dengan para priai-priai. Beliau kemudian melakukan perlawanan, kemudian mendirikan sebuah tempat pendidikan yang kemudian pada masa kemerdekaan beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional.
Berarti Ki Hajar Dewantoro itu juga nama aslinya Suryadi Suryaningrat, seorang santri yang kemudian jadi Bapak Pendidikan Nasional menjadi Ki Hajar Dewantoro. Nah, Tapi itu aslinya adalah santri. Pengetahuan yang seperti itu di sekolah formal tidak disampaikan ya. Nah, sejarah ini kan banyak yang kemudian dibelokkan. Sejarah tentang bagaimana peran aktif para santri-santri merebut kemerdekaan itu banyak sekali tidak diajarkan. Ada lagi misalnya seperti Ibu Gita Kartini, seorang anak bupati di Jepara. Kemudian beliau belajar Qur'annya kepada ulama besar yang sangat dikenal pada periode itu, namanya Mbak Simbah Soleh Darat. Beliau belajar tentang Qur'an, kemudian belajar tafsir Qur'an. Tapi beliau sangat prihatin mengapa orang yang bisa belajar Qur'an, tafsir Qur'an hanya kalangan-kalangan tertentu, tapi perempuan-perempuan lain itu nggak pernah mendapatkan. Nah, kegelisahan beliau itu kemudian disampaikan kepada gurunya Mbak Soleh Darat. Dari hasil beliau menyampaikan kepada Ki Soleh Darat, beliau meminta dibikinkan tafsir Al-Quran untuk kalangan perempuan. Akhirnya muncul tafsir Quran namanya Baitur Rahman fil Ilmi Quran, adalah permintaan dari Ibu Gita Kartini. Kemudian bisa didistribusikan ketika beliau menjadi istri dari Bupati Rembang, beliau melakukan sosialisasi terhadap pendidikan kepada kaum perempuan dan dikenal menjadi tokoh gender kita. Itu terlahir dari pesantren. Itu juga santriwati ya. Nah, kalau bicara pendidikan perjuangan kemerdekaan nggak lepas dari dunia pesantren. Sehingga NU ini sangat andilnya besar sekali. Luar biasa. Oke, sahabat ngopi, jangan lupa dukungannya subscribe podcast ngopi ini sehingga bisa semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Kedepannya akan ada tema-tema yang menarik lagi. Lanjut lagi Pak Yai. Ya. Ini untuk NU sendiri Pak Yai. Itu yang melatar belakangi berdirinya NU Pak Yai. Kenapa kok harus ada NU di negara ini Pak Yai? Nahdlatul Ulama itu lahir banyak sekali yang melatar belakangi di belakangnya. Salah satunya adalah munculnya gerakan Wahabisme yang ada di Hijaz atau yang sekarang kita kenal dengan Saudi Arabia. Ada isu pembongkaran makam Rasulullah dan sebagainya. Maka sebelum NU lahir itu ada organisasi pendahulu. Sebelum NU sudah ada ormas. Ada organisasi pendahulu. Yang pertama adalah namanya Taswirul Afkar, Pola berpikir, budaya, berpendidikan. Sebelum itu juga ada namanya Nahdlatul Wathon, kebangkitan kecintaan terhadap tanah air. Dan itu sangat berkorelasi dengan munculnya hiroh perjuangan warga Nahdlatul pada waktu itu. Yang ketiganya adalah munculnya kaum-kaum berduit atau kaum-kaum saudagar kaya pedagang yang kemudian dikenal dengan organisasi pendahulu namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan perekonomian. 3 pilar ini tidak cukup. Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, kemudian Nahdlatul Tujar belum cukup. Ada lagi komite yang dibikin oleh para ulama untuk merespon ke perkembangan yang ada di Hijaz. Karena di Hijaz akan dibongkar makam ini, Pak ya. Isu pembongkaran makam dan pelarangan terhadap jamaah haji dan sebagainya, bla bla bla. Muncullah komite Hijaz yang pada waktu itu yang diutus adalah Simbah Kiai Wahab Hasbullah. Sepulang dari komite Hijaz, beliau mengusulkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi permanen untuk mengawal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dalam satu aspek sejarah latar belakang. Masih ada aspek lainnya. Misalnya adalah runtuhnya Turki Utsmani. Imperium terbesar yang menjadi kiblatnya Islam pada waktu itu setelah Abbasiyah, Fatimiyah, kemudian muncul Islam dunia ini semua berkiblat kepada Turki Utsmani.
Dan Turki Utsmani itu runtuh pada tahun 1924. 2 tahun sebelum NU lahirnya NU. Kiai-kiai prihatin kalau kiblat Islam itu tidak ada. Maka ide untuk mendirikan Nahdlatul Ulama ini salah satunya. Saya masih berprasangka, masih husnudzon bahwa itu adalah bagian dari menggantikan posisi Turki Utsmani dengan terbukti sekarang mendunia ya NU Pak Yai. Sebelum saya masuk ke situ, ini kemudian tahun 1926, tepatnya tanggal 31 Januari. Sahabat Ansor harus kenal nih, harus tahu. Ini seperti 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rajab. Kalau Ansor kan 1934 ya Pak. Ya, itu Mbah Hasyim Asy'ari beserta para ulama lain, bahwa Hasbullah dan kiai-kiai lain berkumpul untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satunya yang merespon runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Dan apa yang dilakukan oleh para ulama 1 abad kemudian, hari ini kita bisa melihat penerimaan warga dunia, warga bangsa terhadap munculnya Nahdlatul Ulama. NU sekarang banyak diundang di negara-negara lain untuk mendamaikan, misalnya di Afghanistan, di negara Suriah dan sebagainya. Dan juga munculnya PCI hampir di semua dunia kita tidak ada. PCI dimanapun sampai sebut negara mana, insya Allah ada PCI. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama istimewa, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama sudah berdiri di semua negara. Dan hari ini negara-negara di Timur Tengah sana dan juga negara Barat sangat merespek terhadap Nahdlatul Ulama dengan kemampuan konsepnya yang bisa menggabungkan antara nasionalisme dengan religi dengan agama, menggabungkan antara tradisi dengan agamanya, terus masuk di sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, dan termasuk juga konsep tentang negara bangsa. Ini juga sangat masuk di negara-negara Barat, ya, negara-negara Timur Tengah sana. Maka tidak heran ketika terjadi konflik, untuk mendamaikan maka dibutuhkan NU untuk hadir, karena konsep NU ini yang menurut mereka adalah konsep yang paling tepat. Islam wasatan, Islam tengah. Kita tidak kanan, juga tidak kiri, tidak keras, tapi juga tidak terlalu lunak, tidak kemudian memudahkan hukum-hukum. Kita ada di Islam tengah, Islam wasatan, Islam rahmatan. Dan ini yang bisa kemudian diterima. Dan di 1 abad ini kita kepingin muncul namanya adalah kebangkitan kedua NU. Kebangkitan kedua, Nahdlatul Tsaniyah, kebangkitan kedua. Bagaimana kita harus berpikir Islam kosmopolitan, tidak hanya berpikir tentang Islam di Indonesia saja, Islam di daerah sampean, tapi sudah mulai Islam kita tawarkan konsep Nahdlatul Ulama ini di dunia. Karena ini terbukti menjadi resep yang ampuh untuk bisa mendamaikan antara semua konflik yang ada. Berarti ini ya, NU ini memang benar-benar bikin adem gitu ya Pak ya. Iya, kalau kita melihat di Suriah dan negara-negara timur yang lainnya itu kan banyak konflik ini karena mungkin konsep Islamnya di sana belum selesai. Bagaimana menempatkan Islam dengan nasionalisme nggak selesai. Ya memang yang hijau bikin adem. Yang hijau bikin adem ya Pak. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian selain itu yang membuat kita harus di NU kan, termasuk sampai mendunia dan sebagainya. Untuk kita sendiri Pak Yai, yang orang-orang awam ini kenapa harus ikut NU? Kan sudah Islam Pak Yai. Ya. Kenapa kok harus NU gitu? Ya. NU kan ya Islam gitu Pak Yai. Ya. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan berarti sahabat-sahabat ngopi.
Mengapa harus NU? Mengapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kira-kira selain tadi itu. memang andilnya NU di kemerdekaan sangat besar, kemudian sangat bermanfaat di masyarakat dan seterusnya. Untuk kita pribadi sendiri, apakah yang dianjurkan ikut NU gitu Pak? Orang awam itu tidak bisa mengambil Islam langsung dari hukum tertinggi Islam, Quran ataupun hadis. Karena kemampuan kita untuk beristihad langsung mengambil Quran dan hadis itu sesuatu yang sangat sulit dengan kemampuan kita hari ini. Oleh karenanya kita wajib untuk bermadhab. Madhab itu mengikuti para ulama. Nah di NU ini mengikuti dalam fikih namanya madhabnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan keempat imam mazhab ini ya Pak. Yang sudah terbukti beliau dalam istimbatul hukmi dalam sisi fikih itu sudah diakui dunia. Dalam sisi teologi atau tauhidnya kita mengikuti Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abil Mansur Al-Maturidi dalam sisi teologinya yang sudah diakui beliau sangat fakih, sangat alim di sisi teologi atau fikih atau tauhid. Kemudian dari sisi tasawuf kita mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kita sudah tahu betul karya-karya beliau. Ini dalam rangka kita kepingin selamat karena kita nggak mungkin orang awam ini kemudian langsung mengambil hukum tertinggi dari Quran dan hadis tanpa didasari kemampuan kita untuk mentelaah. Maka kalau misalnya orang melihat langsung kembali pada Quran, kembali pada hadis dengan kemampuan yang sangat terbatas ini nggak mungkin akan bisa. Maka kita butuh madhab. Madhab itu bagian dari trafunya, kira-kira traf. Kemudian disalurkan kepada ulama-ulama bagian dari sekering lah di rumah-rumah. Kemudian kita juga butuh namanya saklar. Itu kita perkecil dalam rangka untuk bisa mencerna ini semakin dalam. Dan sanad keilmuan ulama-ulama NU ini langsung bersumber langsung. Sanadnya mutasil sampai kepada dari kita misalnya saya pernah mondok di Sarang, pernah mondok di Ploso. Tentunya sanadnya sampai akan terus nyambung sanadnya sampai Rasulullah. Ya, bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Dan inilah yang kita yakini kebenaran Nahdlatul Ulama. Kalau kepingin kita ini selamat, bagi saya pribadi ya kita harus selalu berpegangan dengan ulama-ulama yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Nahdlatul Ulama ini adalah bagian dari itu. Yang kedua yang penting mengapa kita harus ber-NU? Karena saya pikir bahwa hari ini NU insya Allah NU ini sanad keilmuannya tadi diakui. Yang kedua adalah sumbernya diakui. Kemudian ketokohan para ulama-ulama kita hari ini juga diakui. Sudah diakui. Artinya bahwa kalau kita pengen selamat ya derek ulama-ulama kita yang memang secara fikih, secara tafsir dan secara keilmuan sanadnya nyambung. Sanadnya menyambung. Dan kalau saya pribadi bilang, mengapa saya milih NU? Saya lahir pun belum lahir sudah dipitoni, sudah adanya mati. Dan saya kepengen mati saya juga didoakan oleh para warga kita, para handetolan, tetangga kita, itu matinya orang NU. Setelah mati pun masih didoakan. Ini kan luar biasa. NU tidak berpikir hanya kepada orang yang masih hidup, tapi juga berpikir kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mestinya siapapun orangnya kepingin didoakan setelah mati. Ya NU inilah salah satu bagian dari kita kepingin didoakan setelah kita mati. Untuk kembali tadi Pak Yai, peranan NU di kemerdekaan ini untuk yang zaman milenial ini Pak Yai, apa yang perlu kita lakukan sebagai Nahdliyin ini, terutama kader-kader Ansor ya Pak Yai? Peran apa yang harus kita lakukan di era sekarang ini untuk kemerdekaan?
Yang pertama untuk menata masyarakat kita butuh perangkat. Kalau Hadratus Syekh ada namanya Mabati Khaira Ummah, 5 konsep untuk bisa menata masyarakat kita. Satu adalah asidku, kader NU harus sidku, bisa dipercaya. Yang kedua adalah al-adalah. Orang NU harus punya konsep keadilan. Yang ketiga adalah konsep ta'awun, saling tolong menolong. Dan ini sesuai dengan konsep orang Jawa, gotong royong dan sebagainya. Konsep tolong menolong ini. Nah, maka jangan biarkan teman kita ini berjuang sendiri, kita temani. Jangan biarkan pimpinan kita berjuang sendiri, harus kita bantu. Jangan biarkan kiai kita ini repot sendiri, kita bantu. Ini adalah konsep ta'awun. Yang keempatnya adalah konsep al-amanah. Kita menerima tanggung jawab sebagai murid-murid para kiai, santri-santrinya, amanah dari para kiai kita perjuangkan. Bagaimana kita mengikuti kiai-kiai kita untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama, menyebarkan ilmu dan sebagainya. Yang terakhir adalah konsep istiqomah. Di NU harus istiqomah, mulai lahir sampai tua besok, pastikan kita selalu di NU. Nah, setelah kita mempunyai kelima konsep ini, maka lakukan dengan perjuangan. Wajib bagi kita yang pertama adalah jihad fi Nahdlatul Ulama, untuk jihad di NU. Seberapa besar kemampuan kita lakukan jihad di Nahdlatul Ulama. Tentunya tidak berseberangan dengan pemerintah ya, Pak. Sehingga mempertahankan NKRI ini, Pak. Kalau NU sudah nggak usah kita bicarakan hubungan dengan pemerintah. NU ini dengan NU adalah founding father NKRI. Maka ketika kita ini kok berseberangan dengan pemerintah, artinya kita melawan pemerintah kita. Maka kita berkhianat kepada Hasyim Asy'ari. Muhammadiyah juga founding father NKRI. Kalau ada orang Muhammadiyah berkhianat terhadap NKRI, berarti dia berkhianat kepada namanya sebagai kahar mutakhir. Itu artinya bahwa NU hari ini mempunyai tanggung jawab besar bagaimana menyelamatkan NKRI. Maka dalam setiap muktamar NU selalu mengatakan bahwa NKRI final bagi bangsa kita. Sahabat-sahabat Ansor selalu mengatakan NKRI harga mati. Itu adalah konsep. Karena tadi itu kelima konsep itu kalau kita sudah bisa menjalankan, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan sebagainya, itu sudah termasuk kita sudah sumbangsih di ini ya Pak ya, untuk mempertahankan kemerdekaan ini ya Pak ya. Iya, sumbangsih kita adalah bagaimana kita melakukan gotong royong, bagaimana kita selalu menjaga NKRI agar utuh, bagaimana agar mengisi kemerdekaan dengan memberikan hal yang bermanfaat, khairun nas anfa'hum linnas. Bagaimana kita harus selalu mendukung dan taat terhadap pemerintah, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini adalah sudah bagian dari kita mengisi kemerdekaan. Kalau misalnya kita nggak sepakat dengan pemerintah hari ini, contoh ada PPKM, kita kesulitan dan sebagainya, kemudian ada isu-isu yang beragam berseliweran di depan kita cukup diam dan tidak mengamini isu-isu itu dan selalu berpihak kepada pemerintah, maksudnya adalah taat terhadap pemerintah. Itu bagian dari mengisi kemerdekaan. Jangan kemudian kita menyebarkan hoax dan sebagainya. Kita fikrohnya Nahdliyah, tetapi kemudian mengamini isu-isu yang beragam muncul. Ini bukan NU. Kita membela negara ini cukup dengan sami'na wa ata'na dari pemerintah. Termasuk itu perintah. Itu bagian dari perintah. Makanya kalau orang mengaku dia cinta NU, tapi selalu menghujat pemerintah dan tidak sepakat, bagi saya itu perlu dipertanyakan fikroh ke NU-nya. Karena NU itu tidak hanya sekedar berorganisasi. Ada namanya Jam'iyah Nahdliyah. Yang kedua Amaliyah Nahdliyah. Kita berjam'iyah NU. Yang kedua beramaliyah NU. Tidak cukup itu saja. Yang ketiga harus berfikroh NU, berpikiran NU.
Kalau orang masih belum berpikiran NU, belum NU yang kafah, belum sempurna. Belum Harus NU yang kafah ya, Pak ya. Harus berfikroh, pikirannya juga NU. Amaliyah, kemudian Amaliyah, jam'iyah, fikroh, yang fikroh. terakhir adalah harokah. Harokah. Gerakannya juga gerakan. Itu harus menjadi satu sehingga nanti terintegrasi dalam diri seseorang. NU kafah adalah bagaimana jam'iyahnya NU, amaliyahnya NU, fikrohnya NU, dan harokahnya adalah NU. Nah, ini insya Allah kita selamat dunia dan akhirat jadi santrinya. Amin, amin, amin. Ya, oke sahabat ngopi, terima kasih sekali Pak Yai sudah bersorawuh di podcast kami ini. Kebanggaan bagi saya ini, kehormatan. Sebelum kita tutup Pak Yai, satu closing statement untuk pesan kepada sahabat ngopi ini agar tema kali ini bisa diamalkan oleh sahabat ngopi ini, Pak. Oke. Yang penting adalah kita di NU ini yang pertama harus tadi meningkatkan kapasitas keilmuan kita dengan cerdas secara intelektual. Jangan ketinggalan di era 4.0 sekarang ini, era digitalisasi. Kita harus ikuti era digitalisasi. Kalau dulu mungkin revolusi industri pertama dengan memakai tenaga uap, kemudian revolusi industri kedua dengan tenaga listrik, yang ketiga dengan komputer, yang sekarang digitalisasi. Kita harus ikut, harus bisa mengisi itu ruang-ruang itu, termasuk salah satunya broadcast seperti ini. Nah, maka saya menyayangkan kepada teman-teman yang punya gadget, yang punya gawe tapi tidak bermanfaat. Itu. Yang keduanya adalah meningkatkan kapasitas kecerdasan emosional, membangun jejaring, relasi dan sebagainya, karena ini penting. Apapun organisasi butuh itu, pribadi juga butuh itu, usaha juga butuh itu, membangun relasi, silaturahim. Yang ketiganya adalah kecerdasan spiritual. Di NU jangan sampai melepaskan spiritual. Maka Ansor meskipun hari ini eranya sudah digital, tapi mujahadah harus dilakukan. Ziarah kubur kepada para alim ulama, para aulia juga harus dilakukan. Al-muhafadhuh ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sangat menarik sekali sebenarnya Pak Yai. Ini karena keterbatasan waktu. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita dapatkan ilmu dari Pak Yai. Cuman memang waktu yang sangat terbatas. Pada sahabat-sahabat ngopi, pastikan panjenengan selalu subscribe, like di channel ngopi. Insya Allah podcast ngopi, insya Allah ini jadi jariah virtual panjenengan semuanya. Akan dicatat menjadi sebuah amal soleh. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai atas rawuhnya sahabat ngopi. Kita cukupkan sekian ngopi pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik lagi. Dari saya banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lek.